Nama saya Christian Kurniawan, saya dari PT Mini Depo Indonesia. Untuk Mini Depo sendiri, kita lebih ke retail sistemnya, dan ada satu sistem canvassing yang kita lakukan untuk beberapa cabang yang di cover sama Mini Depo. Tapi semuanya bergerak di bidang bahan bangunan. Jadi lebih kayak semen, penjualan semen, terus triplek, paku, dan sebagainya lah yang menunjang bahan bangunan, yang menunjang untuk pembangunan. Nah, Mini Depo sendiri itu established di tahun 2021 dan startnya pun di tahun 2021, 1 Januari 2021, dan saat ini itu sudah mengcover di Surabaya pusatnya, Bali. Untuk canvassing sendiri itu selalu dilakukan di cabang Samarinda, Gianyar, sama Singaraja. Untuk Sanur itu khusus untuk penjualan pintu, barang jadi untuk retail pintunya. Nah, kalau di Surabaya baru lebih luas, dia ada selain canvassing juga dia ada sales yang muter juga, ya menjual ke beberapa toko di sana. Oke, kalau biasanya yang setiap hari kita kerjakan itu udah pasti adalah mengcover semua cabang dari penjualannya, yaitu menerbitkan faktur pajak. Itu yang pasti setiap hari, karena kan kita kan semua udah PKP, Mini Depo juga udah PKP, jadi untuk pembuatan faktur pajaknya itu untuk semua customer yang memang meminta faktur pajak cepat, itu pasti kita akan cover daily per hari per customer. Sesegera mungkin lah, antara H+1 atau H+2 paling lama, tapi biasanya sih selalu di hari yang sama kita udah selesai gitu. Terus sama berkoordinasi sama bagian finance juga untuk menentukan harga pokoknya berapa, harga jualnya berapa gitu. Jadi setiap hari itu kan namanya barang itu pasti kan fluktuatif ya harganya. Jadi kita benar-benar ditentukannya tuh daily juga. Gitu. Ada sih yang memang nggak daily karena dia memang nggak bergerak. Tapi kalau untuk barang-barang yang pergerakan harganya itu benar-benar cukup fluktuatif, itu pasti akan kita update per daily sih, untuk per harian. Itu kalau hari-hari itu biasanya itu. Paling untuk akhir bulan, tim accounting sendiri selain menyusun laporan keuangan pasti akan HPP dulu, menghitung harga pokok penjualan ya per barang, harga dasar barangnya berapa, karena kita semua pakai sistem average ya, jadi kita hitung berapa harga dasar barangnya, terus berapa harga pokoknya, jadi kita bisa menyusun laporan keuangan. Itu sih paling accounting itu, sama laporan pajak, terus laporan pajak bulanan seperti 21, 23, PPN, 4E2 jika ada, sama PPh badan tahunan. Itu sih paling, semua masih transaksi dalam negeri sih, belum ada luar negeri. Untuk akurat itu banyak juga di Mini Depo tuh ada tim audit itu juga menggunakan, tapi dia nggak mengedit data, dia hanya menarik data. Itu juga kayaknya nggak sering ya, dia nggak sering. Terus yang paling sering itu pasti cabang ya, karena kan cabang itu kita ada yang namanya sales counter. Nah, sales counter itu yang nanti akan menginput semua penjualan ke dalam sistem akurat gitu. Jadi kita kan sistemnya canvassing nih. Nah, misalnya di cabang Samarinda kita muatin tuh semua barang-barang ke dalam truk yang sudah ditentukan, terus sudah ditentukan juga trayeknya hari itu mau kemana. Jadi nggak bisa sembarangan si supir dan si asistennya untuk memasarkan barang kita, nggak. Jadi udah benar-benar ditentukan hari ini trayeknya kemana gitu. Untuk tim selain sales counter itu ada logistik dan purchasing, itu juga menggunakan akurat, sama finance ya. Beda tim sama saya. Jadi finance itu sekarang di kita tuh dipisah, finance sendiri, AR dan AP termasuk di dalamnya, sama kalau tax accounting sendiri. Gitu. Itu sih kurang lebih yang menggunakan, dan yang paling sering sih pasti finance dan SC sama ini purchasing. Oke. Jadi kan Mini Depo itu kan sebenarnya anak perusahaan dari Sakaniaga Sukses Abadi. Induk itu kan Sakaniaga, which is saya juga yang sebagai tax accounting supervisornya. Terus kenapa memilih
akurat. Jadi di tahun 2021 awal itu kalau nggak salah sekitar bulan Maret, Maret apa April apa Mei gitu, saya lupa ya. Jadi kita itu bener-bener mikirin banget, kita mini depo ini mau pakai program apa. Program akhirnya mau nggak mau kita harus cepat menentukan yang mana nih third party, pihak ketiga gitu ya, untuk yang kita pakai sebagai program accounting yang digunakan di mini depo gitu loh. Nah, akhirnya setelah meeting kita nentuin untuk pakai Akurat Online, dan itu saya lupa sih tepatnya, tapi saya ikut juga, kalau salah Mei apa Juni gitu. Itu ada training juga di Surabaya, berapa hari ya, 3 hari kalau nggak salah, sebagai pengenalan dari tim Akuratnya untuk pengenalan Akurat, bagaimana cara pakainya ke kita, baik dari orang pusat maupun seluruh cabang yang nanti akan ada mini depo di dalam. Perbedaan yang paling mendasar itu sih ya tadi ya. Jadi kita bisa tahu per penjualan, per faktur penjualan kita keuntungannya berapa. Keuntungan kotor ya, gross profit itu kan bisa dari penjualan dikurangi harga dasar barangnya kita kan, sebelum dikurangi harga operasional, biaya operasional. Itu sih yang paling dasar itu. Kedua juga lebih rapi dalam pencatatan, sama untuk mengenerate form-form, terus laporan-laporan keuangan yang memang diperlukan. Selain laba rugi dan neraca, itu kan biasanya ada laporan-laporan pendukungnya tuh. Nah, itu Akurat banyak banget ininya sih, banyak banget modelnya, dan enaknya juga di Akurat itu bisa diedit juga. Misalnya ada satu laporan yang defaultnya seperti ini, seperti desain A gitu kan, tapi kita nggak butuh nih desain A, kita maunya desain yang B. Nah, itu kita bisa edit sesuai dengan apa yang kita mau. Itu sih. Kalau di laporan sih saya paling demen sih ya baca trial balance ya, itu udah pasti sih. Kalau accounting kan lalu ngeliat pergerakannya dari trial balance kan, belum masuk ke dalam semua transaksinya, tapi saya biasa screening per hari atau per minggu itu dari trial balance supaya tahu kira-kira ada nggak yang salah input atau salah masuk biaya-biayanya. Menurut saya Akurat itu cukup reliable untuk digunakan sebagai partner kerja dalam sistem accounting perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. User friendly, dan yang terutama yang paling saya suka adalah sistem supportnya dari Akurat itu balesnya sangat cepat. Jadi semua trouble, semua kebingungan atau bahkan sebenarnya dari human error dari si user itu bisa diselesaikan dengan cepat sih, atas panduan dari CPS support tersebut, dari Akuratnya sendiri. Jadi bersyukur banget bisa ketemu Akurat, dan untuk kedepannya sih pasti akan terus menggunakan Akurat ya.